warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Setelah video minggu kemarin, pasti anak-anak kangen ya sama ibu. Nah, terima kasih sudah kangen sama ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Semoga pembelajaran pada kali ini bisa sukses dan lancar. Hari ini ada yang tahu tidak kita mau belajar tentang apa? Nah, benar, kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama. Setelah kita banyak mempelajari keberagaman di Indonesia, video ini kita belajar tentang bersyukur atas keberagaman. Tahu tidak, Indonesia itu memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan keberagaman budaya terbanyak di dunia. Mulai dari seni tari, seni pertunjukan, upacara adat, bahasa daerah, dan pakaian tradisional. Anak-anak, ibu akan memberikan gambar. Anak-anak, coba amati gambar ini. Ayo, tebak gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar rendang. Siapa di sini yang suka makan rendang? Wah, banyak sekali ya yang suka makan rendang. Nah, rendang ini adalah makanan khas orang Minang. Nah, ibu akan memberi gambar lagi. Nah, anak-anak pasti tidak asing dengan gambar ini. Ya, ini adalah mendoan. Mendoan itu adalah makanan kesukaan ibu. Mendoan ini adalah tempe goreng yang biasanya diselimuti dengan tepung. Makanan ini berasal dari daerah Banyumas dan Purwokerto, Jawa Tengah. Apa makanan kesukaan anak-anak? Oke, banyak sekali ya dan sangat beragam. Kali ini kita akan belajar makanan tradisional bangsa Indonesia. Ada yang tahu apa itu makanan khas? Nah, makanan khas adalah makanan yang dikonsumsi di daerah tertentu. Makanan khas merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Apa sajakah makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia? Apa ayo anak-anak? Lihat ini. Ada yang tahu? Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian, sego jamblang atau nasi jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang ini berasal dari nama daerah sebelah barat kota Cirebon. Kemudian, nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian, lontong sayur. Si anak-anak sangat familiar dengan ini ya. Yaitu mudah ditemui di daerah Jawa Barat dan Jakarta sebagai menu sarapan yang favorit. Ada yang tahu ini apa? Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawanya disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Kemudian ada nasi gemuk. Nasi gemuk merupakan makanan khas Jambi. Nasi ini mirip dengan nasi uduk yang dilengkapi dengan telur rebus, telur goreng, kacang tanah goreng, bawang goreng, dan sambal. Kemudian ada mie Aceh. Mie ini memiliki ukuran yang besar
dan berwarna kuning. Mie Aceh memiliki rasa yang pedas karena kaya akan rempah-rempah. Mie Aceh ini menjadi salah satu makanan khas Aceh. Oke, biar tambah paham, Ibu akan memutarkan video makanan khas Jawa Tengah ya. Simak videonya dengan baik-baik ya anak-anak, oke? Bagaimana makanannya? Enak-enak kan? Nah, sekarang anak-anak buka buku, kemudian ceritakan pengalaman dalam bentuk tulisan memuat makanan tradisional, bahan membuat makanan, dan cara membuatnya ya. Biasanya di berbagai daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya itu nyaring terdengar. Bunyi memerlukan penghantar untuk bisa didengar. Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahu tidak anak-anak sifat bunyi? Nah, kita akan belajar sifat bunyi memantul dan menyerap. Bunyi atau suara itu berasal dari sumber bunyi ya. Jika bunyi mengenai benda keras atau licin, maka bunyi akan dipantulkan. Dan sebaliknya, jika bunyi mengenai benda lunak, maka bunyi akan diserap oleh benda tersebut. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi ada kayu, busa, karpet, wol, kapas, kain, dan kertas. Ibu beri contoh ya. Biasanya pada ruangan studio itu, jika kita di luar tidak mendengar suara yang di dalam. Karena apa? Di dalam studio ada karpet dan busa yang dapat menyaring bunyi. Nah, jadi dari luar tidak terdengar suara yang berada di dalam studio. Kemudian ada benda yang dapat memantulkan bunyi, yaitu ada seng, keramik, kaca, besi. Setelah belajar tentang sifat bunyi memantul dan menyerap, sekarang waktunya berlatih ya anak-anak. Catat soalnya, kemudian jawab ya anak-anak ibu. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. 2. Apa manfaat karpet dan busa pada ruangan studio? Jangan lupa dikerjakan ya
anak-anak ibu, untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap di rumah, selalu berdoa, memakai masker bila keluar rumah, sering cuci tangan, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.